Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan bersama tokoh, ulama, akademisi Banten dan Jakarta tentang penegasan sikap tolak kezaliman proyek PIK 2, selamatkan rakyat Banten dan rakyat Indonesia. Masyarakat Banten merasa lega karena Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029. Dalam Perpres ini, proyek PIK 2 tidak lagi masuk dalam daftar PSN, sehingga proyek ini tak lagi dapat menjual narasi proyek strategis nasional untuk merampas tanah rakyat Banten sebagaimana sebelumnya telah dilakukan. Hanya saja, proyek PIK 2 hingga saat ini tidak dihentikan. Di lapangan, sejumlah pengurukan lahan hingga reklamasi sejumlah bibir pantai tetap dilakukan. Sejumlah pagar laut juga masih kokoh berdiri. Berkenaan dengan hal itu, kami para tokoh, ulama, akademisi Banten dan Jakarta menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, kami menyatakan tegas menolak segala bentuk kezaliman proyek PIK 2 dan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk stop seluruh kegiatan proyek PIK 2. Karena segala bentuk kezaliman, termasuk tetapi tidak terbatas pada perampasan tanah rakyat di darat, perampasan wilayah sungai dan laut, baik dengan modus tipu muslihat, intimidasi dan kriminalisasi, baik dengan status PSN maupun tanpa status PSN, adalah bagian dari bentuk-bentuk penjajahan dan penindasan yang wajib ditolak karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedua, corak khas kezaliman proyek PIK 2 salah satunya adalah melalui modus operandi memanfaatkan aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang enggan menjual tanahnya kepada Agung Sedayu Group, seperti yang dialami oleh Haji Fuad dan Charlie Chandra, juga ratusan orang lainnya yang sudah menjadi korban kriminalisasi. Karena itu, negara harus hadir untuk memberikan jaminan keamanan, ketentraman, dan keadilan dengan memastikan aparat penegak hukum tidak lagi melakukan kriminalisasi dan mengembalikan marwah dan wibawa lembaga kepolisian sebagai lembaga pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. Ketiga, untuk memastikan kehadiran negara memberikan jaminan keamanan, ketentraman, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Banten yang telah menjadi korban proyek PIK 2, maka kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan segala bentuk penindasan rakyat Banten. Presiden harus memberikan jaminan rasa aman dan tentram bagi rakyat Banten, sekaligus mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah yang saat ini sedang memperbaiki kinerja melayani rakyat. Keempat, menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan yang terstruktur dan sistematis terhadap rakyat Banten agar diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Demikian pernyataan bersama disampaikan Banten, 5 April 2025. Forum Akademisi Rakyat Banten, Forum Akademisi Tokoh Ulama dan Advokat Banten Jakarta, tertanda 1. Kiai Mbah Mulyasari, Ketua Forum Silaturahmi Tokoh Ulama Akademisi Banten. 2. Ahmad Wazinuddin SH. 3. Dr. Ratus Kiai Haji Muhsinin MSI. 4. Majen TNI Purnawiran Sunarko. 5. Dr. Kiai Haji Sabra Wijaya. 6. Majen TNI Purnawiran Samsujala. 7. Dr. Andes Kiai Sanwani. 8. Edi Mulyadi. 9. Dr. Ratus Haji A. Rasid MSI. 10. Menuk Wulandari dari ARM. Dan 11. Marwan Batubara serta sejumlah tokoh lainnya. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, khususnya Bapak Kiai Haji Mbai, tuan rumah, terima kasih yang telah menerima kami di sini. Giliran saya ngomong pada kesempatan ini. Tadi sebetulnya kita sudah punya kesepakatan. Tadi mungkin Pak Gan udah ngomong, siapa tadi Pak Haji Muksin, masuk dan lain sebagainya. Sekarang kita menghadapi satu kelompok manusia yang namanya oligarki hitam,
Oligarki itu ada yang baik, ada yang jelek. Ini oligarki kita dengan big boss si Agon CS yang telah melakukan penindasan dan kezaliman yang luar biasa kepada rakyat pribumi, khususnya yang ada di Tangerang Utara. Di mana kemudian dari kelakuan si Agon CS ini melahirkan banyak pengkhianat. Saudara-saudara kita pribumi, kepolisian, terutama Polda Banten, silakan Polda Banten calon, APC sampai ke Menteri Dalam Negeri, BPN sampai ke Menteri ATR. Ini kumpulan pengkhianat. Ini kumpulan pengkhianat. Yes. Kenapa? Karena dia zalimin rakyat, saudara-saudara kita, merampas tanah, rakyat, menipu, menindas, mengkriminalisasi, dan sampai kemudian korban itu ada yang tanahnya diambil tidak diganti, yang bersangkutan dimasukkan buih oleh polisi. Salah satu di antara di sini Pak Budiarto, ada Charlie Chandra, ada Haji Puan. Jadi, dan itu bukan oknum menurut saya, bukan oknum. Tidak ada SHGB itu bisa keluar oleh satu orang oknum di BPN. Itu berlanjut sampai ke kementerian. Jadi dari desa merekayasa, bantu BPN, kabupaten, provinsi, sampai ke desa. Saya terus ingat, saya kasih kirimin buku dari seseorang, bukunya Socrates yang ditulis tahun 380 sebelum Masehi. Jadi 380 tahun sebelum lahir Nabi Isa. Apa kata Socrates? Bukunya ada. Kalau pemerintah tidak bisa menegakkan keadilan di negara yang dikuasai, yang dipimpin dia, itu sama dengan negara itu sudah dipimpin oleh gerombolan perampok terorganisir. Itu bukan urusan saya. Tapi bisa benar dengan saat ini rakyat menjadi korban perampokan, rampok terorganisir dari mulai pengusaha hitam sampai pemerintah. Nah, yang sangat disesalkan, Prabowo jadi presiden udah 6 bulan. Masa dia pijak, dia budak? Kita tahu Prabowo nggak pijak, nggak budak, nggak geblek. Tapi nggak ada keputusan dia. Kita udah teriak berkali-kali. Nah, kesimpulannya, berarti rakyat kita harus bersatu bergerak. Tadi udah disampaikan tuh kesimpulan, satu bergerak. Tadi Pak Jaki udah mengatakan saya bisa kerahkan 3.000 orang. Saya siap pimpin. Bisa rakyat keluar dan jangan minta dia ya. Saya itu pensiunan nggak punya duit. Untuk makan saya cukup tadi. Gak usah perlu saya kasih makan. Saya nggak perlu kasih makan. Tenang Pak, duit mah dan muda-muda. Jangan seperti kemarin di KOR kita kumpulkan. KOR tak kepentingan lah ada 5.000, 3.000. Kemarin di gedung sini, gedung apa? Pemerintahan apa? Depan apa? PKB orang. Makanya, karena dan saya tahu yang namanya bajingan rakus-rakus seperti apa itu memang takutnya suka sama rakyat. Dia nggak mampu untuk menyuap rakyat yang jumlahnya puluhan ribu, mungkin jutaan. Tapi yang anggota DPR eksekutif yang sekarang diam itu, saya yakin dugaan saya sudah disuap sama Akbar. Yang sekarang diam itu. Kenapa saya bilang dugaan saya seperti itu? Mereka itu nggak buta, nggak tuli. Jadi kalau katanya Haji Mbaik datang ke tempatnya makhluk alim, dia belum tahu, bohong. Jadi sama juga katanya pada tokoh agama Banten ini datang kepada PJ Gubernur Banten, ditanya masalah terpublikasi, nggak tahu masalah P2 Banten, bohong. Tapi dia dalam rangka melindungi diri sendiri. Udah terlanjur terima suap, dan kemarin bersebar di medsos. Salah atau benar, tapi medsos juga mengatakan Aguan telah menggelontorkan 50 triliun untuk membungkam aparat. Ada di medsos sudah. Ada Pak. Tapi rakyat nggak bisa. Apalagi kita ini yang katanya ber-DNA pejuang.
Mudah-mudahan itu yang dibilang Haji Mbai tadi, di era orang tua kita tahun 45 berjuang. Di era saya sudah terdegradasi dengan duit. Saya takut sudah hilang lagi di era berjuang itu sekarang. Mudah-mudahan enggak, Pak Haji. Mudah-mudahan enggak. Karena itu kita tinggal cari waktu kapan kita berteriak. Saya katakan kita berteriak, rame-rame sana pasti mereka tahu. Saya kebetulan bekas tentara, mungkin sama Pak Saroni ini ya. Jadi kalau tentara itu berdoa itu wajib, tapi itu bagian usaha yang paling lemah. Oh itu ya. Bagian usaha yang paling lemah. Oh. Jadi usaha dengan fisik nomor 1, kedua mulut, dibarengi doa. Nggak boleh, kita bukan orang komunis berupaya dan ngomong tanpa doa. Kita harus berdoa. Yakin gitu Pak. Ya pada orang-orang tertentu yang memang kondisi fisik, ya kita butuh dukungan doa. Tapi berani juga bersuara. Memang PIK itu adalah proyek biadab. Proyek biadab. Nah pada kesempatan ini yang saya di samping nanti kapan kita keluar dengan rakyat rame-rame, yang kedua mungkin saat-saat sebelum kita keluar rame-rame kita perlu mengedukasi kepada rakyat supaya rakyat tahu. Rakyat sampai sini banyak yang nggak tahu apa yang terjadi di pantai utara Tangerang itu, banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Ada yang tidak tahu benar, ada yang tidak tahu pura-pura. Kalau Pak Ma'ruf Amin itu tidak tahu pura-pura. Wakil Presiden nggak tahu, ngomong kosong lagi. Tapi ada banyak yang tidak tahu. Dikira kita ini kurang kerjaan. Dikira ini saya, Pak Marwan, mungkin Pak Rini kurang. Enggak, kita nggak kurang kerjaan. Kita memang berjuang karena mempertanggungjawabkan umur yang diberi oleh Allah sampai sekarang masih ada di badan. Kata Pak Kiai Mbai, kalau kita masih hidup kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu juga kok background kita cuma nggak cari duit, nggak cari jabatan, apalagi udah jompo kita. Jompo kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon kita melakukan edukasi, terutama pada rakyat Tangerang Utara. Di sana itu pengkhianatnya ada yang berseragam polisi, BPN, APC. Ada pengkhianatnya orang-orang yang cari makan, preman-preman itu. Tapi kenapa kita yang punya tanah sama preman itu? Saya di lokasi bakar tuh, lawan itu preman, bukan orang sini. Enggak berani. Tanya Pak Koji ini, dia belum dikebukin aja, tapi udah tolak sampai tolak sini. Sama saya mungkin lihat kumis saya dia belum, tapi dia udah ngincer saya gitu. Itulah kondisi. Jadi kepada sini persatuan dan keberanian menurut saya perlu. Habis itu dibarengi doa. Persatuan dan keberanian tanpa dua itu berat, untuk menghadapi kelompok perampok bajingan dari pengusaha rakus dengan pejabat pengkhianat. Mungkin itulah Pak. Habis ini mungkin secara teknis kita bisa ngomong lebih rinci lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ngomongan saya nggak keras, tapi itu kan rasanya orang Banten biasa kan dengan suara saya 10 tahun di Banten. Ini udah 40 tahun saya latihan di tempat di Ciomas ini. Benar. Saya kalau minta makan ke sudah saya kata sama Abah Kesatsoy, Bah, minta sapi itu dipotong gitu. Sini, saya lupa tadi bahwa makan dekat sini. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.